Baik, Rofiani, tafadhali. نعم. الباب الخامس الأخلاق والآداب مع الإخوة والأقرباء. أمر الإسلام المسلم بأن يصون الصلة بينه وبين إخوته وأقربائه نعم. وينهاه عن قطعها بقوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. نعم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. Nah, baik, silakan. Yang lain. Silakan Dwi Astrini, tafadhali. Al-babul khamis al-akhlaq wal adabu ma'al ikhwati wal aqribai. Amarul islamul muslima bi an yasuna silata bainahu wa baina ikhwatihi wa aqribaihi wa yanhahu an qat'iha liqaulihi ta'ala walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahim. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها مددته ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. Nah, ahsan. Ya, silakan. Yogi Santoso, tafadhali. الباب الخامس الأخلاق والآداب مع الإخوة والأقرباء. أمر الإسلام المسلم بأن يصون الصلة بينه وبين إخوته وأقربائه وينهاه عن قطعها لقوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحيم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. Silatun wa sadaqatun. Nah, satu orang lagi. Tafadhal. Ustaz Abidah Rahmah, tafadhali. Al-babul khamis al-akhlaq wal adabu ma'al ikhwati wal aqribai. Amarul islamul muslima bi ayyasunal silata bainahu wa baina ikhwatihi wa aqribaihi wa yanhahu an qat'iha liqaulihi ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahimin wa liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala ana ar-rahmanu khalaqatur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu ومن قطعها بتته ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. Ahsan, barakallahu fikum.
Al-babul khamis, bab yang kelima, al-akhlaqu wal adabu ma'al ikhwah wal aqriba, akhlak dan adab terhadap saudara, wal aqriba dan kerabat. Amaral Islamul Muslimah, Islam memerintahkan orang Muslim bi an yasuna, menjaga, memerintahkan untuk menjaga as-silata, hubungan, bainahu wa baina ikhwatihi, antara dia dan antara saudara-saudaranya, wa aqribaihi, dan kerabat-kerabatnya, wa yanhahu, dan melarang. Islam melarangnya, an qat'iha, melarang memutuskan silaturahim. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, dan orang-orang yang mempertautkan hubungan apa yang Allah perintahkan, yaitu silaturahim. Mempertautkan silaturahim. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda atau perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, yang maha agung dan maha tinggi, Anar Rahman. Apa kata Allah? Ini hadis kursi ya. Anar Rahman. Saya adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Khalaqtur rahima. Aku ciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman. Dan aku ambil untuk kata rahim, untuk kata silah, kepada silah. Aku ambil untuk silah isman, nama, minismi, dari nama aku. Jadi silaturahim, ar-rahim itu adalah berasal dari nama. Nama apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wasalaha, siapa yang menyambungnya, wasaltuhu, dan aku akan sambung dia. Waman qata'aha batattuhu, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan putuskan dia. Wa liqauli Rasulullah SAW, dan bersabda, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu 'alal miskin, sedekah kepada orang miskin, sadaqatun, mendapatkan satu pahala sedekah, wa hiya 'ala dzil qarabah, dan sedangkan sedekah, ia kepada sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat, isnatani, mendapatkan dua. Pertama, silatun, pahala silah, wa sadaqatun, dan pahala sedekah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekira banyak dalilnya yang berkaitan dengan ini. Ini hanya sebagian dalil yang menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya menjaga silaturahim, dan juga diperintahkan oleh Allah untuk mempertautkan kembali hubungan jika hubungan itu terputus, yang barangkali mungkin selama ini tidak bertegur sapa, saling benci, saling cemberut, ya, tidak pernah berkunjung. Kenapa? Terjadi pertikaian, terjadi kebencian, dan sebagainya. Padahal penyebabnya umumnya adalah masalah dunia, sebagaimana saya katakan tadi. Di antaranya ada masalah, terkadang masalah pusaka. Maka itulah kenapa pusaka tidak dibagi-bagi secepatnya.
Bukankah Allah perintahkan untuk pusaka itu? Maka harus dibagi-bagi. Jangan ditunda-tunda. Terkadang pusaka ini tak dibagi-bagi. Sampai sampai terjadi pertikaian. Bahkan ada di antara yang ahli waris meninggal. Nanti meninggal lagi. Begitu seterusnya. Sementara pusaka nggak pernah dibagi-bagi. Dan itu perkara besar. Dosa besar. Ya. Kenapa pusaka itu ditahan-tahan? Bisa jadi di antaranya mereka membutuhkan. Ya, mungkin saudara yang lain barangkali mungkin kurang membutuhkan. Dia punya sumber ekonomi. Sementara saudaranya hidupnya morat-marit, hidupnya susah. Sementara di situ ada hak warisnya. Dan itu kenapa ditahan? Tidak ada alasan karena itu rumah rumah induk, rumah ini dan seterusnya. Itu bukan alasan. Itu yang bisa terjadi perpecahan. Ya. Kalau rumah induk itu mau dipertahankan, ya sudah. Siapa di antara ahli waris itu yang membeli? Ya, ambillah. Beli itu. Hasil pada beli, jual adalah dibagi-bagi kepada kerabat, yaitu ahli waris yang ada. Kalau mempertahankan, kalau tidak, jangan dipertahankan. Ya. Nah, ini yang menjadi terjadi pertikaian. Kadang-kadang tidak mau harta pusaka itu dibagi sesuai dengan syar'i. Nah, ini juga salah karena ancaman di Allah SWT begitu keras. Ya, bacalah dalam surah An-Nisa itu berkaitan dengan, kalau tidak salah dari mulai ayat 10 atau ayat 9 ya, atau ayat 7 kalau tidak salah itu. Iya, silakan buka itu. Berkaitan sampai ayat 11 itu berkaitan dengan harta pusaka. Ya. Ya. Nah, perhatikan di sini. La yadkhul jannata kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan dalam hadis kursi Allah ingatkan. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman, Ana Ar-Rahman. Saya Allah Ar-Rahman. Yaitu yang maha pengasih. Tuhan yang maha penyasih. Khalaqtur rahim. Aku ciptakan rahim. Jadi rahim itu berasal dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu berasal daripada Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu ada kasih sayang. Jadi ayat ini atau hadis ini menunjukkan hendaklah di antara satu sama lain, di antara kerabat, ya, hendaklah berkasih sayang satu sama lainnya. Berkasih sayang, tidak boleh saling benci, tidak boleh saling satu sama lainnya saling putus hubungan. Ya, kalau sudah putus hubungan tidak ada lagi ar-rahmah, tidak ada sifatnya kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang dia akan menjaga itu silaturahim, hubungan. Kata Allah, syaqaqtu laha isman min ismi. Aku ciptakan, aku ambil untuk silaturahim ini nama dari namaku. Itu ar-rahim. Ar-rahim itulah nama bagi hubungan kerabat yang ada hubungan darah. Asalnya adalah satu perut. Iya. Asalnya satu perut. Yaitu saudara kandung, satu ibu, saudara seibu, satu kandung. Walaupun saudara seayah juga demikian, bersumber daripada satu mani, orang tua, ayah. Syaqaqtu laha kata Allah, aku ciptakan, aku ambil untuk rahim ini nama di antara namaku, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka siapa yang menyambungkan silaturahim, aku akan sambung dia. Nah, artinya Allah akan berkahi hidupnya. Allah akan jaga hubungannya. Tapi siapa yang memutuskannya, Allah akan putuskan dia. Yaitu Allah akan putuskan berkah kehidupannya. Allah akan putuskan berkah kehidupannya. Nah, ini hadis kursi, ini paling tidak ada semacam peringatan di Allah Subhanahu wa taala. Peringatan keras. Peringatan keras. Ya. Kalau sesama umat Islam saja tidak boleh putus hubungan, tidak boleh tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. 3 hari itu masih ditoler, masih diperbolehkan.
mungkin ada rasa hatinya tidak bisa menerima, rasa kesal dan seterusnya, itu hanya diperbolehkan 3 hari. Lebih itu tidak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh tidak bertegur sapa. Harus dia bertegur sapa kembali seperti semula. Itu terhadap sesama muslim. Bagaimana terhadap kerabat? Bagaimana terhadap yang ada hubungan darah? Bagaimana terhadap saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah? Bagaimana terhadap paman dan seterusnya? Tentu lebih keras lagi. Maka itu Allah ingatkan di sini peringatan. Siapa yang berani mutus silaturahim, aku akan putuskan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW mengingat dalam hal ini, tentu ini adalah perintah agama. Bayangkan itu, untuk menjaga silaturahim, maka Islam mengutamakan kalau sedekah itu berikan kepada kerabat terutama. Dulukan mereka jika mereka berhak untuk menerimanya dibandingkan orang lain. Mereka lebih utama untuk menerima dan mendapatkan 2 pahala. Pahala untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim, menjaga kasih sayang. Yang kedua adalah pahala sedekah. Baik. Ini sebagai muqaddimah ya. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah bagaimana akhlak dan adab berkaitan dengan kerabat ini. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Selanjutnya Zio, tafadhal. Ya, Qara. Naam, Ustaz. Ya. Wal adabu ma'ahum. Lanjutkan. Walisianatis silati bihim. Walisianatis silati bihim fala budda bisiyanatil akhlaqi wal adabi ma'ahum. Wa minal akhlaqil husnah wal adab Al-hasanati wa minal akhlaqil wa hasanati. minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali. Raqmul awal. Al-awwalu. Ya, al-awwalu. Ihtiramul ikhwati wal aqriba'il kibari wa tawqiruhum wal atfu ala sigari warahmatu bihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sagirona wa yuwaqqir kabirona. Ya. Terus yang kedua. Atsani mahabbatul khairi lahum liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, ahsan, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Berikutnya Fata Nurdini. Tafadhali, iqra'i. Bismillah. Walisiyanati silati bihim fala budda bisiyanatil akhlaqi wal adabi ma'ahum. Wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali. Al-awwal ihtiramul ikhwati wal aqriba'il kibari wa tawqiruhum wal 'atfu 'ala as-sighari war rahmatu bihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Atsani mahabbatul khairi lahum liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah. Lanjut, Ya. Cukup? Cukup. Nah, syukran. Afwan. Selanjutnya lagi, Ustaz. Ya, nah. Bos Marlin, tafadhali. Naam.
Walisiyanati. Ustaz. Ya, nah, sahih. Walisiyanatis silati bihim fala badda bisyanihi al-akhlaqi Bisiyanatil akhlaqi. bisyanatil akhlaqi wal adabi ma'hum wa manil Wa akhlaqil minal hasanah akhlaqi. Wa minal akhlaqi. wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'hum ma yali. Al-awwalu ihtarimul Ihtiramu. ihtiramul ikhwati wal aqriba'il kibari wa tawqiruhum wal 'atfu 'ala sighari warahmatu bihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tsani mahabbatul khairi lahum liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iya. Nah, selanjutnya yaitu walisiyanatis silati bihim, dan untuk menjaga hubungan dengan mereka. Silah itu hubungan. Siana menjaga al-hifadhu ala. Dan untuk menjaga hubungan dengan mereka. Mereka siapa ini? Yaitu saudara dan kerabat. Fala buddha, maka mesti. Bisiyanatil akhlaq, mesti dengan menjaga akhlak. Wal adabi ma'hum, dan adab terhadap mereka. Nah ini akhlak itulah yang perlu dijaga. Dari mulai akhlak berkaitan dengan tutur kata, ya. Ngomong itu harus dijaga, jangan sampai ucapan itu menyakiti hati saudara. Jangan sampai mereka tersinggung, hatinya tersakiti. Kalau sudah, itulah menjadi awal perpecahan, awal kebencian. Maka mulut itu harus dijaga. Bukankah dalam Islam Allah perintahkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yaitu meyakini hari akhirat merupakan tempat balasan segala perbuatan tindakan di muka bumi ini, ya, maka hendaklah dia bertutur kata dengan tutur kata yang baik, yang benar. Falyakul khairan, yang baik. Kalau tidak, falyasmut, ya diam. Ya kalau enggak bisa tutur kata yang baik, ya diam. Maka mulut itulah yang perlu dijaga. Jangan sampai menyakiti hati saudara. Demikian juga perbuatan dan sikap perlu dijaga. Wa minal akhlaqil hasanati, di antara akhlak-akhlak yang baik, wal adab, dan adab ma'hum terhadap mereka, mayali, yaitu sebagai berikut ini. Pertama, al-awwal ihtiramul ikhwah, menghormati saudara-saudara, wal aqriba, yaitu kerabat, al-kibar, yang tua. Nah, kita kan ada saudara kerabat kita yang tua. Kalau dia saudara kandung, ada abang kita, ada kakak kita, tentu mereka lebih tua dari kita. Maka hormatin mereka. Ya. Jangan rendahkan mereka. Jangan hina mereka. Apalagi merendahkan, menghina mereka di hadapan orang. Jaga. Dan juga merendahkan, menghina mereka di hadapan saudara yang lainnya. Itu tidak baik. Jaga. Wa tauqiruhum, dan menghargai mereka. Hargailah mereka. Bagaimanapun mereka adalah kakak kita. Mereka adalah abang kita. Bagaimanapun mereka adalah paman kita. Bagaimana mereka adalah bibi kita. Dan seterusnya. Yang lebih tua. Wal atfu ala sighar. Dan berlaku lembut terhadap adik. Terhadap yang muda. Adik kita
Ya. Dan juga mungkin keponakan berlaku lembut terhadap mereka. Warahmatu bihim, dan berkasih sayang, menyayangi mereka. Ar-rahmah, menyayangi mereka. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah. Artinya tidak termasuk dari ajaran beliau. Tidak termasuk dari ajaran beliau. Apa itu? Man lam yarham saghirana. Orang yang tidak menyayangi orang yang kecil. Ya. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati dan menghargai orang yang besar. Artinya orang yang tua. Jadi siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghargai yang lebih tua, ya, maka kata Rasulullah, dia tidak termasuk dari ajaran kami. Tidak termasuk dari ajaran Nabi SAW. Dan ini termasuk apa? Termasuk ancaman, semacam ancaman keras. Tentu kita hidup ini dalam rangka untuk senantiasa berada di atas ajaran Nabi, di atas sunnah Nabi, di atas jalan yang hak. Itu yang kita minta Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahabbatul khairi lahum, mencintai kebaikan untuk mereka. Ya. Liqauli Nabi sallam, bersabda Nabi sallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian. Artinya tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita senang jika saudara kita itu memperhatikan kita, maka perhatikan juga mereka. Jadi sesuatu yang baik itu kita senangi untuk diri kita, maka demikian juga lah berikan senang itu kepada mereka. Sesuatu yang tidak kita sukai, maka jangan lakukan hal itu terhadap saudara kita. Arti kita tidak suka kalau kita dihina, tidak suka kalau kita dicela, dicaci maki dan seterusnya. Maka itu jangan hal itu kita berikan pada saudara kita, yaitu mencaci, mencela pada saudara kita. Nah, kalau kita senang, kalau kita itu ketika dibantu kita merasa senang, maka demikian juga lah berikan bantuan kalau kita punya, ya, berikan bantu pada saudara kita ketika dia membutuhkan. Jadi apa saja yang kita sukai untuk diri kita, maka lakukanlah itu kepada saudara kita. Sebaliknya, jika sesuatu itu kita tidak senang, tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan kelah perlakuan seperti itu terhadap saudara kita. Nah, itu kata misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iya, silakan selanjutnya. Adab selanjutnya. Nah, Ustaz. Berikutnya Nurdin. Tafadhal. Naam, Ustaz. Iya. Bismillah. Raqmu salis. Lihtimamu bi syu'unihim wa musa'adatuhum fima yahtajuna ilaihi minal mali aw halli masyakilihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa man nafasa an akhihi kurbatan min nafasa. Man nafasa. Wa man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Rabbi musyarakatuhum fi afrahihi bitakdihim tahni'ati lahum wa fi ahzanihim bitam anatihim. An Aisyata qalat
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya Iwan, tafadhal. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. As-salis al-ihtimamu bisu'unihim wa musa'adatuhum fima yahtajuna wa musa'adatuhum fima yahtajuna ilaihi minal mali aw halli masakilihim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Arabi musyarakatuhum fi afrahihi musyarakatuhu fi aqrahihi fi afrahihim bitaqdimi tahni'ati lahum wa fi ahzanihim bitam'anatihim. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, lagi silakan. Andra, tafadhali. Iqra'i. As-salis al-ihtimamu bi syu'unihim wa musa'aduhum fima yahtajuna ilaihi minal mali aw halli masyakilihim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Arabi musarakatuhu fi afrahihi bitaqdimi tahni'ati lahum wa fi akhzanihim bitam'anatihim an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, baik, ahsan. Adab yang selanjutnya adalah al-ihtimamu bisyu'unihim. Memperhatikan urusan mereka. Urusan siapa? Saudara-saudara kita, abang-abang kita, adik-adik kita, mungkin juga keponakan atau paman dan sebagainya. Ya, lihatlah, tengoklah urusan mereka seperti apa. Wa musa'adatuhum, dan membantu mereka. Kalau kita punya kemampuan untuk bantu, bantulah mereka. Ya. Hitung-hitung itu kan tabungan kita akhirat. Ini kadang-kadang yang kurang memahami ya, bahwa hakikat harta itu adalah apa yang kita makan dan apa yang kita infakkan. Itu hakikat harta. Yang belum kita makan dan belum kita berikan infak, itu bukan harta kita. Ya, satu saat harta itu akan lenyap, akan hilang, tak berbekas lagi, dan tak mendapatkan apa-apa. Sementara kita sudah bersusah payah kita untuk mencari harta, mengumpul harta, bersusah payah untuk berbisnis sebagainya, akhirnya tak berbekas. Ya. Yang berbekas, yang tinggal pada kita adalah apa yang sudah kita makan dan apa yang sudah kita berikan. Itu yang tertinggal pada kita. Ya.
Maka itu kalau orang yang paham hakikat harta, dia tidak akan pelit dia untuk memberikan bantuan, apalagi kerabat ya. Nah, tadi sudah jelaskan oleh Nabi, dapat 2 pahala kok. Dapat 2 pahala dibandingkan bantu orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Maka itu bantulah mereka fima yahtajuna ilaihi, dalam hal mereka membutuhkan berupa harta ya, au halli masyakilim, atau menyelesaikan persoalan mereka yang mungkin mereka curhat atau minta solusi ya. Berikan solusi yang terbaik bagaimana ya. Mungkin dia tidak membutuhkan bantuan harta ya, tapi yang mereka butuh adalah solusi bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi dan sebagainya. Ya, kalau kita punya kemampuan ya, berikan solusi yang terbaik ya. Nah, itu dengan demikian berarti kita menunjukkan ada perhatian kepada saudara kita. Jadi tidak, hidup ini tidak apa nafsi-nafsi. Iya. Tidak nafsi-nafsi. Terserah ya, saudaranya seperti apa, enggak ada perhatian ya. Nah, ini enggak dibenarkan dalam Islam. Qala Nabi sallallahu bersabda, man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan dari saudaranya kurbatan, kesulitan, min kurabid dunia, daripada kesulitan dunia. Ya, umpamanya dia meminta pada kita untuk apa, bantuan atau minjamkan uang sementara kita punya, ya, dia dalam kesulitan, ya kasihlah bantuan. Ya. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara apa, secara murni, artinya ya berikan bantuan mungkin sifatnya hutang kan gitu. Ya. Man nafasa an akhi, siapa yang melepaskan dari saudaranya kesulitan daripada kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan dia daripada kesulitan di antara kesulitan hari kiamat. Masya Allah. Coba itu. Balasan begitu besar kan? Begitu besar balasannya. Adakah kesulitan yang paling besar dibandingkan kesulitan hari akhirat? Enggak ada itu. Kesulitan hari akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan kesulitan dunia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi Allah senantiasa memperhatikan hamba selama hamba itu memperhatikan saudaranya. Kemudian yang keempat adalah musyarakatu fi afrahim, yaitu ikut serta dalam kegembiraan mereka, ya, bitaqdimit tahniati lahum, dengan memberikan ucapan selamat. Ya, mungkin dia lulus dalam ujian, ya, ucapkan selamat, ya, atau dia lulus diterima untuk masuk kerja, ya, ucapkan selamat kepadanya, barakallahu fiik, ya, dan semisalnya, ya. Nah, ucapkan bukan benci, ya. Bukan iri. Justru ucapkan yang membuat dia lebih gembira lagi. Wa fi ahzanihim bi tam'atihim, dan juga ikut juga serta dalam ahzan, yaitu kesedihan mereka. Bagaimana ikut serta dalam kesedihan mereka? Bi tam'anatihim, yaitu dengan menenangkan hati mereka. Ya, tenangkan hati mereka ketika mungkin dia tertipu oleh orang dalam bisnisnya, ya. Ya, atau dia gagal diterima masuk suatu perguruan tinggi, atau gagal untuk diterima di suatu perusahaan dan sebagainya, dia merasa sedih. Ya, tenangkan hati, ya. Masih banyak jalan, ya, Allah bukakan, insyaallah taala bisa jadi tidak diterima itu ada hikmah di balik itu dan seterusnya. Kita lihat an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala kana Rasulullah, dulu Rasulullah idza ra'a ma yuhibbu, apabila beliau melihat sesuatu yang beliau senangi, ya, apa Rasul ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah
yang dengan nikmatnya sempurnalah hal-hal yang baik. Nah, dengan nikmatnya sempurnalah hal-hal yang baik. Tapi masalah itulah ketika Rasulullah melihat sesuatu yang baik. Nah, begitu juga ketika kita melihat saudaranya mendapatkan nikmat, ya, kita ucapkan alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Kita lihat sepaman kita, saudara kita, Masya Allah, dia bisa beli mobil, bisa beli kendaraan. Ucapkan kalimat seperti ini. Ya. Sebagai apa? Sebagai doa, bentuk doa. Ya. Wa idza ra'a ma yakrah, apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, hanya billah ala kulli hal, atas segala apa saja keadaan. Ya. Ya. Ala kulli hal, atas setiap apa keadaan, atau setiap apa saja keadaan, segala puji Allah, walaupun keadaan di saat dia lihat adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, melihat saudaranya sedih, melihat saudaranya ditipu orang, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah kamu masih untung, ya. Masih untung, artinya untung alhamdulillah kamu tidak dibunuh, ya. Umpamanya dia dirampok hartanya, ya, atau ditipu, alhamdulillah kamu masih selamat, ya. Nah, itu maksudnya alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kemudian selanjutnya adalah ya, silakan. Baik, Ustaz. Ya. Sri, tafadhali, iqra'i. Syukran Ustaz. Ya, apa? Al-Khamis sahih Ustaz? Ya, Al-Khamis, ya. Al-Khamis Tajannubut takhasumi. tajannubut takhasumi wattasyajuri Ya. wattajaduli Ya. biqaulihi ta'ala wa atimullaha wa rasulahu Wa atiullaha wa rasulahu. wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u Fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Waliqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijali ilallahil aladul khasmu. Ilallahil alladul khosim. Aladul khasimu. Aladul khasimu. Aladul khasimu. Inna abghadal rijali ilallahil aladul khasimu. Inna abghadar rijali ilallahil aladul khasimu. Ya. As-sadis i'ta'ul musa'adati. I'ta'ul musa'adah. I'ta'ul musa'adati liman yahtaju. Liman yahtaju minhum ilaiha minal mali wa ghairihi li'anna musa'adatahum laha ajru filatin wa ajru sadaqatin kama sabaqa hadisu dalik. Naam. As-sabi ilqa'us salami. Ilqa'us salami alaihim indal alataqami. Indal tiqa'i bihim. Indal tiqa'i. Indal tiqa'i. Indal litiqa'i. Indalil tiqa'i. Indalil tiqa'i. Afwan Ustaz. Indalil tiqa'i bihim. Iya. Silakan satu orang lagi.
نعم أستاذ. Ya. أم مريم تفضلي. Al-Khamis, apa? Ya. Al-Khamis, Tajannubut takhasumi wat tasyajuri wat tajaduli. tajannubut takhasumi wat tasyajuri wat tajaduli liqaulihi ta'ala wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. innallaha ma'as sabirin waliqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijali ilallahil Aladul khasim. ilallahil aladul khasim. As-sadis I'ta'ul musa'adati. I'ta'ul musa'adati liman yahtaju minhum ilaiha minal mali wa ghairihi lianna musa'adatahum laha ajrani, ajru silatin wa ajru sadaqatin kama sabaqa hadisu dzalik. As-sabi' ilqa'us salami alaihim indal littiqa'i bihim. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Adab dan akhlak selanjutnya adalah al-khamis tajannubut takhasumi. Menjauhi pertikaian. At-takhasum, pertikaian. Wat tasyajur juga sama ya. Itu sinonimnya. Menjauhi takhasum wat tasyajur, yaitu menjauhi pertikaian. Wat tasyajur, yaitu saling membantah satu sama lainnya, pertikaian lah. Wat tajadul, yaitu berdebat ya. Tajadul sama, berdebat yang tidak baik ya. Jidal, tajadul, saling jidal, saling berbantahan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT, wa ati'ullaha wa rasulah. Kata Allah, taati oleh kalian Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian saling tanazu, saling bertikai. Fatafshalu, maka kalian akan rugi, kalian akan gagal, fasyil, maka kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang apa? Kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat ini Allah perintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana cara mentaati Allah? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulullah larang. Nah, di antara yang Rasulullah larang adalah bertikai sesama saudara. Nah, bertikai sama muslim saja secara umum jadi tidak boleh, apalagi sesama saudara. Ya. Dan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ketika bertikai, ya, suatu hal yang wajar ya, maka akan hilang kekuatan. Ya, kekuatan bertikai sesama muslim sehingga terjadi perpecahan, maka jelaslah ya, maka tidak ada kekuatan pada orang Islam tersebut karena bertikai. Apalagi juga berkaitan dengan saudara. Ya. Wasbiru, Allah perintahkan untuk bersabar. Maksud di sini apa? Ketika ada hal-hal yang membuat kemarahan, sabar. Ya. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Butuh sabar. Cuma Allah bersama orang yang sabar. Wa liqaulin salam, bersabda Nabi sallam, inna abghadar rijali ilallah. Orang yang paling dibenci oleh Allah, aladul khasim, orang yang keras kepala, yang bertikai. Iya. Bermusuhan. Khasam ini adalah permusuhan. Aladdu, iya, yang keras kepala. Tidak mau dikasih nasihati, ya. Tidak mau didamai dan seterusnya. Padahal Allah perintahkan untuk sabar.
Kemudian selanjutnya adalah i'ta'ul musa'adati liman yahtaju minhum ilaiha minal mal wa ghairi. Ini ada kaitan yang sudah dibahas ya, yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bantuan, baik itu berupa harta dan lainnya. Kenapa? Karena memberikan bantuan kepada mereka mendapatkan 2 pahala. Pertama, ajrus silah, pahala hubungan silaturahim. Kemudian wa ajrus sadaqah, dan pahala sadaqah. Kama sabaqa hadithu zalika, sebagaimana telah terdahulu hadis berkaitan dengan hal itu. Kemudian terakhir adalah ilqa'us salam alaihim indal tiqa'i bihim, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka. Ini kadang-kadang pelit ya, ketika bertemu kenapa enggak diucapkan salam ya? Apa susahnya mengucapkan salam ya? Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena ini diperintahkan, bukan diperintahkan secara umum ya. Secara umum jika bertemu seseorang muslim kepada muslim lain ucapkan salam. Demikian juga terlebih lagi ada yang ada hubungan dengan saudara, kerabat dan sebagainya. Ya. Taib, mungkin ini beberapa adab yang bisa kita bahas ya. Tentu masih banyak ada adab yang lain, paling tidak ini yang lebih utama atau yang penting ya. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan barangkali. Silakan. Ana Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Ya. Sri Ustaz. Ada 2 Ustaz, boleh Ustaz pertanyaannya? Ya. Oke. Ustaz yang Rokmul As-Sani, yang apa bedanya yuhibba dengan ini Ustaz? Hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu. Karena ada hat. Kenapa bu nih? Sama juga dengan yang ke tadi mana? Intinya itu Ustadz ada, jadi harokatnya berbeda, namun maknanya sama ya Ustadz ya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi orang yang kan tadi ada orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras kepala dan susah dinasihati. Nah, bagaimana kita kalau ketemu orang yang seperti ini, namun dia membawa kerusakan, kita seperti apa sikap kita? Iya. Tuturan Ustadz. Baik. Ini berkaitan kaidah nahwu. Ini namanya fi'il mansub. Mansub kena ada hatta masuk. Jadi ada beberapa yang menasabkan fi'il mudhari ya. An, lan ya. An, lan, kai, lamu ta'lil dan hatta. Ya, ini namanya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh hatta ya, atau dinasabkan oleh an yang tersembunyi ba'da hatta. Asalnya hatta an ya. Memang terjadi perbedaan antara ulama Basriyin dan ulama Kufiyin. Kalau orang ulama Kufah mengatakan bahwa hatta itu yang menasabkan. Ya, sementara Basriyin mengatakan ada an setelah hatta dan wajib tersembunyi. Asal hatta an yuhibba. Ya, terlepas itu yang jelas setelah hatta ada fi'il mudhari maka wajib mansub. Ya, itu saja. Ya, hatta an ya'tiya hatta yat'aba ya. Itu ada di kitab saya di Khulasa As-Saziyah fi Qaidah Sarfiyah. Itu ada di jilid pertama itu. Yang yuhibbu Ustaz, ma yuhibbu jadi dumah. Ya, ini kan tidak ada kan. Di sini tidak ada yang menasabkan, maka ini marfu ya. Oh. Ya. Paham Ustaz. Jadi baru tadi malam dapat lisan ini. Ya. Ilmu darah. Jadi yang menasabkan itu ada ad, lan, kemudian kai, lamu ta'lil. Kemudian ba'da hatta. Nah, itu yang menasabkan fi'il mudhari. Kalau ma itu bukan menasabkan. Ma ini adalah isim mausul. Ya. Kemudian berkaitan itu, tetap kita sebagai seorang muslim ya, tetap kita memberikan nasihat pada mereka. Pada yang orang yang keras kepala ya. Ya. Tetap memberikan nasihat ya. Tentu nasihat yang baik ya. Apalagi saudara ya, jangan biarkan dia dalam kesesatan ya, dalam hal yang tidak baik. Semua itu tidak ada yang tidak bisa diubah bagi Allah SWT. Allah Maha Kuasa. Ya, tentu kalau kita tidak bisa mengubah, kita hanya berusaha untuk mengingatkan, tidak lebih dari itu. Ya, mengingatkan dengan memberikan nasihat. Ya, mungkin bisa jadi dengan cara lain, barangkali mungkin bawakan hadiah, bawakan makanan. Ya. Itu salah satu untuk melembutkan hati, untuk mengambil hati orang. Iya. Bawa makanan, datangi ke rumahnya, tenteng makanan,
Ya kasih kepada keluarga, kasih anaknya kalau dia sudah keluarga ya. Nah, itu insya Allah akan mengubah sikap seseorang itu. Yang penting ada usaha untuk apa, dan juga tidak kalah juga apa, doakan kebaikan untuknya. Ya, ya, karena hati itu dengan Allah SWT. Kalau Allah membalik hatinya, pasti akan dibalik oleh Allah, pasti akan berubah. Ya muqallibal qulub. Hati itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita tidak boleh putus asa, la tayasu min rahmatillah. Apalagi dia adalah saudara kita, apalagi dia ada hubungan kerabat dengan kita ya. Kita tahu dia orangnya agak keras kepala ya. Tapi apakah harus dibiarkan seperti itu? Kan tidak. Ya berusahalah untuk memperbaikinya dengan segala cara dengan baik ya. Maka saya katakan tadi ya, dakwah bil hal ya. Ya, itu apa? Bawalah bingkisan, bawalah hadiah, bawalah buah-buahan ketika datang ke rumahnya ya. Ya. Jangan hanya sekali dua kali. Itu insya Allah akan berubah sikapnya. Allah Ta'ala. Afwan ya. Ustaz. Ya. Ustaz, apakah menghindari seseorang karena perkataannya sering menyakitkan itu termasuk memutus, Ustaz? Karena kalau kita mencoba dekat itu khawatir akan sakit hati, Ustaz. Iya. Menghindar itu bukan termasuk memutuskan ya. Ya, memutuskan itu sengaja kita tidak berhubungan sama sekali kepada dia ya. Ya kita menghindar dalam rangka supaya tidak terkena sikap-sikap yang buruk kepada dia, tapi bukan berarti kita tidak ada perhatiannya ya. Harus ada usaha untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Harus berusaha untuk memperbaiki sikapnya dengan berbagai macam cara. Tadi sudah saya sampaikan tadi kan. Ya, berusahalah. Ya, menghindar bukan berarti menghindar adalah tidak yaitu membenci atau tidak ada hubungan sama sekali, tidak bersilaturahim dan seterusnya. Ya, bagaimanapun orang dia, insya Allah dia akan berubah. Kalau kita itu bersikap baik, ya. Kalau kita itu mendatangi, berkunjung kepada ke rumahnya, ya. Ya. Insya Allah dia akan berubah, ya. Tapi kalau kita sendiri tidak mau perhatian sama sekali, ya sudah, ya. Cobalah berikan perhatian. Saya yakin, ya, dia tidak akan membalas dengan keburukan. Artinya perhatian yang baik kepadanya, ya. Ya. Coba kasih bantuan aja lah. Kan gitu. Ya, kita punya sedikit bisa memberikan, kasih bantuannya. Bantuan kepada anaknya atau kepada siapa. Insya Allah dia akan berubah sikap. Ya, mulutnya akan dijaga. Dan dia juga punya hati juga kan itu kan. Dia akan merasa tidak enak. Ya. Orang yang dibantu, anaknya dibantu dan sebagainya. Dia tidak dia akan juga merasa merasa berpikir juga. Ya. Satu lagi Ustaz boleh? Ustaz, misalkan gini Ustaz, kalau ini ada kakak adik Ustaz, pembagian harta warisan Ustaz, si adik ini mau membagi sesuai syariat, tapi si kakak ini mau bagi rata Ustaz, termasuk yang murtad. Nah, si kakak ini menghardik adiknya sampai mengusir dari rumahnya Ustaz, terus melarang adiknya untuk ke rumahnya Ustaz, istilahnya seperti memutus Ustaz. Sikap si adik ini bagaimana Ustaz? Ya, tetap diingatkan kepada abangnya, ya kan, bahwa bagi pusaka itu insyaallah itu adalah wajib hukumnya, ya. Kan dia kan tidak paham, tidak ngerti. Coba kalau dia ngerti, ya, coba dia ngerti. Kalau bisa kasih buku yang berkaitan dengan harta pusaka, ya, kalau ada, ya, ya atau kalau ada mungkin barangkali mungkin ada ustadz yang bisa menyelesaikan, ya kan, perlu ada orang lain. Kalau dia melihat perlu ada orang lain untuk menyelesaikannya, ya berkaitan ini adalah ustadz yang paham, ya, ya, ya kasih tahu. Itu bagaimanapun. Ya, kenapa? Tidak ketemu titik temunya Ustadz, soalnya kakaknya ini kejawen gitu Ustadz, keras kepala sekali Ustadz. Iya. Ya sudah, yang jelas ada usaha dari saudaranya. Kalau sudah tidak, ya itu dia tanggung sendiri kan gitu. Kakaknya tanggung sendiri dosanya. Ya. Kan gitu. Tapi
Tapi apakah ini seorang adik itu tega kakaknya masuk neraka? Tentu tidak kan. Dia berusaha lah bagaimana supaya kakaknya sadar. Ya kalau tidak juga ya sudah pasrahlah kan gitu. Ya kemudian jangan lupa doa. Ini kadang-kadang doa itu yang tidak pernah dipanjatkan, doa. Ya agar saudaranya sadar ya, atas kekhilafan, atas kesalahannya, atas egonya. Ya. Syukran. Afan ya. Afan, Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Ya, terakhir ya, karena ini. Ini Ustaz, kita menjaga jarak, tidak berhubungan, misalnya ada dengan ipar misalnya, itu dikarenakan misalnya suami yang melarangnya, Ustaz, karena misalnya mungkin dari kita biasa-biasa aja, cuman misalnya dari ipar ternyata dapat aduan, ada yang bakar-bakar dari orang yang dari luar keluarga kami gitu, misalnya dari keluarga kita itu dia bakar-bakar gitu, apa sih kayak kayu bakar gitu, Ustaz, suka ngadu domba gitu, sementara akhirnya iparnya tersulut tapi maunya bicaranya ke misalnya suami kita, sehingga akhirnya suami kita melarang kita untuk berhubungan dengan ipar kita, terus ipar kita akhirnya juga nggak mau berhubungan sama kita, padahal kita udah berusaha baik, itu berusaha untuk menghubungi gitu, tapi ipar nggak mau gitu, Ustaz. Itu gimana? Terus yang kedua, Afan, Ustaz, ya tadi menyinggung sedikit masalah harta warisan, misalnya kalau dari pihak ibu kita misalnya yang tidak mau membagi-bagi misalnya karena merasa udah nyaman di situ, terus kemudian keluarga yang di antara keluarga juga mungkin belum ada yang sanggup untuk mengambil alih untuk mau membeli misalnya warisan itu, sehingga akhirnya ya sudah dibiarkan, apakah berdosa atau tidak, Ustaz? Iya. Ustaz, jazakumullah khairan. Yang jelas seorang istri harus taat pada suami. Kemudian salah satu bentuk taat pada suami adalah ingatkan suami bahwa itu adik mas, itu ada abangnya semas, ya. Ya, tidak boleh bertikai, tidak boleh putus hubungan, berbaiklah, apa sih persoalannya kan gitu kan? Iya. Nah, itu harus diingatkan. Ya, betul bahwa ukhti adalah terhadap ipar bukan mahram. Ya. Mungkin barangkali khawatir ada hal-hal yang tidak baik, barangkali mungkin pikiran suami kan gitu kan. Tapi jangan sampai juga melarang istri akhirnya yaitu hubungan dia dengan adiknya, dia dengan abangnya tidak baik. Nah, dan itu perlu diingatkan, jangan sampai putus hubungan. Ya, kalau orang memang begitulah, dari luar kadang-kadang tidak senang rumah tangga orang tua adem, aman, ya langgeng, ada saja. Ya. Apalagi kalau ada orang luar ingin merebut suami orang, kan gitu kan. Ya. Nah, ini kan banyak kejadian. Ya. Nah, itu antara suami istri, ya harus iparnya perempuan. Kenapa? Iparnya perempuan, Ustaz. Yeah. Maksudnya ada yang toksik gitu, orang yang toksik, dan ini teman sahabat sendiri toksik, suka ngadu domba gitu kayaknya, Ustaz. Sehingga sebetulnya untuk apa dipedulikan orang luar kan gitu kan? Iya. Nah, ya itu perlu diingat pada suami kita, itu adik mas, ya kan? Apa sih harus diributkan? Ya sama, apalagi saya dengan kan sama-sama perempuan lagi kan? Kan gitu. Iya. Jangan kena orang, ya. Kena orang rumah ribut dalam rumah tangga kan gitu kan, kena masalah adik ipar kan. Ya, seharusnya dipertautkan hubungan makin akrab kan itu. Ya. Kan aneh sekali kalau dalam rumah tangga itu istri tidak baik dengan ipar adiknya, adik suami pada sesama perempuan, kan aneh kan gitu kan. Ya. Kalau dia laki-laki ya perlu dijaga kan, jaga jarak, jaga apa, karena laki-laki ya bukan mahram. Ini sama wanita, perempuan. Ada apa kan gitu kan. Nah, jadi suami ini harus betul-betul paham juga, ngerti. Ya kan. Dalam masalah hubungan kerabat keluarga, jangan ke negara, ngapain urusan orang, ngapain didengar kata orang kan gitu. Ya. Biar aja mereka bermacam-macam ungkapan atau perkataan yang mencelah dan sebagainya berkaitan dengan isu-isu yang yang memecah belah gitu.
Jangan peduli, ya. Tapi kalau dilayani, itulah yang bikin apa? Ribut rumah tangga. Ya. Kalau berkaitan dengan ibu tadi ya, tetap kasih pengertian kepada ibu kita bahwa itu harta pusaka wajib Bu dibagi-bagi, ya kan? Wajib itu dibagi-bagi. Bukan apa-apa nanti ibu apa belum lagi harta pusaka itu dibagi, nanti ada di antara keluarga yang harta pusaka yang ahli waris meninggal, nanti meninggalkan repot lagi nanti urusannya, panjang nanti itu. Nah, kemudian kan dia ada di antara anak-anaknya membutuhkan kan gitu. Ya, sekalipun itu ibu bukan berarti kita ini dibiarkan ibu itu dalam perkara yang tidak benar ya. Ya, sampaikan dengan secara baik ya. Secara baik. Alangkah kalau baiknya ada di antara keluarganya ini yang bisa membeli gitu. Kalau enggak satu orang mungkin berapa orang yang beli rumah itu. Ya, dihitung. Ya, gini aja dihitung umpamanya rumah itu harga berapa kan. Umpamanya harganya 1 M kan gitu. Kemudian berapa orang keluarga di situ. Yang mendapat harta pusaka itu berapa orang, berapa anak ayah yang meninggal itu. Umpamanya kan seorang ayah meninggal, dia punya istri kan, istrinya hidup, itulah ibu kita kan gitu. Dan saudaranya anak ayah itu ada berapa kan gitu. Nah, laki-laki berapa, dan itu dibagi. Ibu dapat 1/6, yang lain anak-anaknya daripada yang meninggal. Kalau ada laki-laki perempuan, ya dihitung. Laki-laki dibagi 2, dapat 2 bagian. Ya taruhlah umpamanya anaknya ada 5, perempuan hanya berapa? Hanya perempuan 4, anak laki-laki 1. Berarti dibagi 6 kan itu, sisa bagi 6. Ya. Siapa? Anak perempuan ada 4 berarti 4 bagian, anak laki-laki 1 orang berarti 2 bagian, berarti dihitung 6. Jadi ibu dapat 1/6, kemudian sisanya dibagi 6 ya. Nah, kira-kira di antara itu yang di antara yang bisa yang bisa membeli. Nah, tidak mesti satu orang kan, bisa saja berapa orang yang beli rumah itu di antara keluarga itu. Nah, dengan harga sekian dibeli, kemudian yang jatah yang saudaranya itu diberikan, ya. Diberikan jatah saudaranya berapa masing-masing dapat itu, ya. Jadi intinya adalah tidak elok itu kalau harta pusaka itu dibiarkan ya bertahun-tahun tidak dibagi-bagi. Itu akan jadi masalah ya. Baik, demikian saja wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaatnya. Kita akhiri doa subhanallah la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.